Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatot ID. Kali ini saya akan berikan tutorial atau tip membuat skrip untuk melacak seseorang atau melacak lokasi orang menggunakan HTML dan juga JavaScript, juga leaflet. Mau tahu caranya? Simak terus video kali ini. Untuk membuat skrip tracking atau melacak menggunakan leaflet dan juga JavaScript, perlu kita siapkan terlebih dahulu copy untuk menemani coding dan juga editor seperti Visual Studio Code yang saya gunakan sekarang ini karena lebih mudah. Di sini ini saya menggunakan Visual Studio Code yang terbaru. Kemudian juga ada beberapa extension seperti HTML snippet ataupun JavaScript snippet ya, untuk memudahkan coding. Yang ini nggak perlu. Nah, untuk pertama kita buat sebuah file HTML terlebih dahulu. Untuk memudahkan seperti ini, kita buat scriptnya title, kemudian juga beberapa elemen seperti body ya. Oke, kita coba buat. Nah, ini saya simpen di bagian htdoc atau saya taruh di folder sampipi ya, agar bisa diakses nanti menggunakan ngrok yang akan kita berikan ke orang lain menggunakan link yang kita production dari laptop ataupun handphone yang kita miliki. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat body. Nanti sebagai tambahan saya akan cantumkan link untuk download sampipi ataupun link untuk menambahkan leaflet.js ke dalam HTML ya. Untuk code ini tidak saya sertakan untuk insert ke database. Untuk insert ke database mungkin di seri berikutnya karena agak cukup panjang, takutnya kuota saya tidak cukup ya. Nah, ini setelah kita akses menggunakan local host seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini sampipinya. Sekarang kita lanjut lagi untuk melanjutkan coding. Saya lanjut di sini, saya membuat tag p atau tag paragraf. Kemudian saya masukkan span yang nanti akan digunakan untuk menampung latitude dan juga longitude yang ada di geolocation ya. Nah, ini saya buat span, ID-nya longitude seperti ini. BR di atas fungsinya yaitu untuk breakline ya, untuk ke paragraf baru atau paragraf berikutnya. Nah, ini saya cantumkan HR sebagai horizontal line atau garis horizontal. Nah, saya buat div di sini saya gunakan untuk memberi inisial atau kontainer di map ya. Di sini saya buat map target seperti ini. Nah, kemudian saya tambahkan lagi JavaScript di bagian bawah. Saya tambahkan JavaScript. Ini CSS untuk memberikan style atau atribut tinggi dan juga lebar sebuah kanvas yang nanti akan saya gunakan. Nah, ini sudah muncul tapi untuk latitude belum saya berikan. Sekarang saya buat script job.js nya ini dengan type-nya teks dan juga JavaScript. Oke,
Ini agak lambat ya. Kemudian saya buat navigator seperti ini. Kita masukkan navigator, kemudian geolocation, kemudian get current position ya. Get current position ini digunakan untuk mendapatkan posisi saat ini user ataupun target yang mengakses dari link yang nanti kita berikan menggunakan ngrok. Nah, ini kemudian kita buat konstanta untuk mendefinisikan latitude dan longitude. Kita buat dulu ini untuk menampung error, namanya error, nanti kita tampilkan di bagian console.log. Ini console.log. Oke. Nah, baru kita buat konstanta yang tadi saya sebutkan, latitude, position, kemudian core. Core itu maksudnya koordinat ya. Kemudian titik latitude. Enaknya menggunakan Visual Studio Code dengan snippet JavaScript cukup membantu buat programmer ataupun developer pemula ya, karena akan sedikit menambah atau mempercepat proses pengkodean. Oke, kemudian saya coba tampilkan atau set view ke bagian div paragraf latitude dan longitude yang sudah kita definisikan di bagian span ya. Kita coba. Nah, kita coba teks konten. Karena serinya saya menggunakan JavaScript versi terbaru, kita bisa menggunakan teks konten ya. Biasanya yang versi lama itu value. Untuk teks konten ini kalau nggak salah versi 6 poin sekian ya, ES-nya. Biasa dipakai untuk Next.js ataupun yang lain. Oke, kita coba lagi di bagian get current. Nanti kita coba tes langsung di lokal dan juga ngrok yang sudah kita define. Oke, kita tes untuk hasilnya di bagian browser ya. Ini masih belum, saya coba cek di bagian permissionnya, sepertinya belum ada. Saya coba tes kembali. Di sini udah sama, saya samakan. Saya coba periksa kembali ya, takutnya ada kekeliruan. Nah, apakah ada error? Saya pastikan di sini tidak ada error. Kok belum muncul? Apakah permissionnya ada yang salah? Sepertinya sih sudah sesuai untuk permission dan juga akses permission. Biasanya kalau di browser itu kalau kita menggunakan localhost itu tidak bisa ya permissionnya. Biasanya harus di allow atau di reset ulang untuk di browser config-nya. Nah, ini saya juga allow. Saya coba reset aja. Kemudian saya allow kembali. Oke. Nah, ini seharusnya sudah muncul ya. Kita coba pastikan di sini reload. Saya coba reload. Masih belum mendapatkan koordinat. Saya coba ngrok sudah bisa masuk ya. Nah, ini udah mendapatkan latitude. Saya coba ngrok aja dulu.
saya coba tambahkan ngrok agar bisa diakses secara real time. Ini saya coba ngrok HTTP 80 karena saya taruh di htdoc sampipi ya. Ini saya enter aja. Nah, ini sudah mendapatkan link yang nanti kita bisa akses ya. Ini di bagian forward yang ini tinggal kita copy, tinggal kita berikan ke orang lain yang menjadi target atau menjadi tujuan untuk mendapatkan lokasi. Tinggal kita copy aja, kita paste di browser ya. Kita coba. Kenapa ini kok sedikit ngehang? Laptopnya agak sedikit ngehang, jadi harap sabar sebentar. Nah, ini oke. Kita tinggal paste, enter. Nah, ini visit seperti ini. Kita allow di bagian permission yang di atas ya. Kalau ini menggunakan ini, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Ini bisa diakses ya. Link yang tadi itu bisa diakses dari mana aja, dari user mana aja yang ingin menjadi tujuan utama. Saya tambahkan circle di bagian leaflet. Itu fungsinya agar menjadi koordinat posisi seseorang itu berada di radius berapa meter ya. Kita masukkan di sini L circle untuk leafletnya, kemudian saya masukkan lat sama LNG. Saya add to untuk binding ke mapku. Oke, untuk color saya masukkan red, kemudian nanti saya berikan lagi fill color dan juga border color dan juga radius ya. Ini atribut yang nanti digunakan di circle. Biasanya kan kalau di Google Map itu ada circle merah di sekitar marker ya. Di sekitar marker itu ada circle-nya. Jadi kita buat seperti itu. Kenapa saya menggunakan leaflet di sini? Karena leaflet lebih fleksibel, tidak harus menyantumkan kartu kredit. Kalau kita menggunakan Google Map atau Google API, kita harus mencantumkan kartu kredit. Nah, kita coba refresh. Oke, leaflet masih blank ya, masih belum muncul. Kayaknya ada salah 0 tadi, 0, saya rubah seharusnya 0.5 ya. Sip, ini sudah muncul kotaknya. Nah, udah muncul radiusnya, berarti user tadi berada di radius 500 atau 400, tergantung sobat untuk custom ya posisi radiusnya. Ini sudah bisa digunakan. Nah, ini sudah bisa diberikan ke orang lain. Oke sobat, untuk cara tracking atau melacak seseorang menggunakan HTML dan juga leaflet juga JavaScript cukup sampai di sini. Jika ada kendala ataupun kesulitan, silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah. Untuk tutorial berikutnya saya akan integrasikan ke database. Salam titik koma dari Gatot ID.